Yang sudah pernah menyaksikan drama GL berjudul Soul Sisters atau Swang Tu tentu sudah mengenal sepasang aktris ini, Yang Fuyi dan Vicky Liang Jingxian. Karena Swang Tu adalah drama GL pertama kolaborasi kedua orang aktris ini yang sukses saat ditayangkan pada akhir tahun 2024 lalu, yang juga berhasil mempopulerkan kedua aktris ini sebagai couple GL baru di dalam jagat drama pendek. Dan bagi Vicky Liang sendiri, kesuksesan ini cukup mendongkrak karirnya yang sekarang juga seorang aktris drama pendek yang namanya layak diperhitungkan di tahun-tahun mendatang. Nah, drama I'm Older Than My Grandmother ini adalah drama kolaborasi mereka yang kedua dan yang terbaru di tahun 2025 ini. Seperti apa ceritanya? Yuk kita review saja di dalam video kali ini. Halo guys, selamat datang di channel Smart Movie Girls, Smart Movie for Smart People. Drama ini terdiri dari 61 episode dengan durasi per episode sekitar 2 menit. Kalau ditonton secara full, durasinya sekitar hampir 2 jam. Tayang di platform Hungko Short Drama atau Hungko Tuanchi pada tanggal 19 September 2025 dan disutradarai oleh Seung Yi Fan. Di dalam drama semi-klasik Republikan Perang ini, ada dimasukkan elemen fantasi dan vibes Sisman atau GL di dalamnya. Dibuat untuk memperingati 80 tahun kemenangan China di dalam perang melawan Jepang yang bersetting pada tahun 1942. Sekaligus juga untuk mempromosikan dan mempopulerkan tempat wisata asli yang bernilai sejarah di Kabupaten Pingyuan, Provinsi Guangdong, yang mana tempat-tempat tersebut menjadi saksi bisu sejarah yang terkenal di zaman itu. Pemeran utama dari drama ini hanya ada 2 orang. 2 orang pemeran utama wanita yang dibantu oleh beberapa orang pemeran pendukung. Di dalam drama China, drama seperti ini disebut dengan drama sepasang female lead atau Swang Ni Chu Chi. Tapi kalau di luar China, drama seperti ini dikenal dengan sebutan drama GL atau drama Sisman. Nah, di dalam drama ini, Yang Fuyi dan Vicky Liang ini bermain sebagai sepasang female lead. Walaupun drama ini bukanlah drama GL, tapi aroma Sismans atau GL di sini masih cukup terasa. Karena memang disengaja oleh pihak kreator, yaitu membalut kisah ini dengan vibes GL yang diciptakan oleh kedua orang aktris pemeran utamanya. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pemirsa. Dan terbukti kali ini kreator ternyata cukup berhasil. Maklum saja, karena di China sekarang ini nggak bisa leluasa lagi untuk membuat drama GL yang pure. Jadi para kreator yang kreatif mengubah haluan dengan mengubah GL menjadi vibes GL. Aku akui konsep seperti ini cukup efektif dan lumayan sukses saat dieksekusi. Tambahan lagi, kreator juga memanfaatkan aura atau kepribadian yang terpancar dari kedua orang aktrisnya, yaitu aura lucu dan ceria dari Yang Fuyi berpadu dengan aura dingin dan pendiam dari Vicky Liang. Kepribadian yang kontras seperti ini merupakan konsep yang sangat menarik di dalam karakterisasi dari tokoh-tokoh drama di dalam drama-drama GL yang sukses. Karena penonton biasanya lebih menyukai karakterisasi yang kontras seperti ini. Dan kali ini kreator memadukan sebuah drama sejarah peperangan dengan konsep seperti ini. Apakah drama ini bisa sesukses Swang Tu? Kita lihat saja nanti hasilnya. Chai Xing-xing, seorang mahasiswi jurusan kimia yang gemar cosplay, secara tidak disengaja melakukan time travel ke masa lalu di tahun 1942. Dan di sana ia bertemu dengan Chen Fengying, neneknya yang di masa itu baru berusia 20 tahun. Chen Fengying adalah seorang gadis yang menjabat sebagai kepala stasiun komunikasi di bawah tanah untuk organisasi gerilyawan anti-Jepang.
Pada tahun 1942 itu, negara China sedang dijajah dan berada di dalam masa pendudukan negara Jepang. Di masa itu, para pejuang, patriot bangsa, dan rakyat yang cinta negara sedang giat-giatnya berjuang melakukan perlawanan anti-Jepang di seluruh pelosok negeri. Para pejuang ini menyadari bahwa secara terang-terangan mereka sulit untuk bisa memenangkan peperangan ini karena mereka kalah di dalam persenjataan. Oleh karena itu, mereka melakukan siasat perang secara gerilya yang dilakukan secara bersama dan berkelompok yang tergabung di dalam organisasi-organisasi gerilyawan yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Perang gerilya seperti ini cukup efektif karena tentara Jepang cukup kewalahan di dalam mengatasi para pejuang gerilyawan ini yang selalu muncul dan menggerocoki mereka di berbagai kota. Oleh karena itu, tentara Jepang lalu menyisir setiap pelosok kota untuk mencari dan menangkap-nangkapi orang-orang, baik itu para ilmuwan dan tokoh masyarakat yang dicurigai oleh Jepang sebagai orang-orang yang memimpin gerakan perlawanan anti-Jepang di China. Hal ini membuat rakyat dan para gerilyawan sepakat turun ke medan perang untuk melindungi keselamatan dari para ilmuwan dan tokoh masyarakat ini. Jika di antara mereka ada yang tertangkap, para gerilyawan ini akan berusaha untuk membebaskan dan menyelamatkan orang-orang ini. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Chen Fengying. Cai Xingxing yang time travel ke masa peperangan ini ingin membantu neneknya di dalam menyelamatkan rekan-rekan sesama pejuang. Cai Xingxing di saat time travel ini sudah berusia 23 tahun, sedangkan Chen Fengying di saat itu masih berusia 20 tahun. Jadi Xingxing lebih tua 3 tahun daripada neneknya di saat itu. Tentu saja Fengying bingung, tahu-tahu ada seorang gadis yang muncul dan mengaku-ngaku sebagai cucunya. Sudah tentu Fengying bingung, karena di saat itu dirinya belum menikah. Jadi dari mana ia bisa mempunyai seorang cucu? Jadi Fengying menolak kehadiran Xingxing di sisinya dan mencurigai gadis itu seorang mata-mata dari Jepang. Untung saja Xingxing memiliki sebuah kantong ajaib yang selalu menyertainya kemana-mana. Kantong ajaib ini berbentuk sebuah tas kecil yang selalu dibawa-bawa oleh Xingxing. Kantong ini seperti layaknya kantong Doraemon, yang di dalamnya bisa keluar berbagai macam benda sesuai dengan apa yang diinginkan oleh majikannya. Tapi kantong ajaib Xingxing ini ada batasannya, yaitu ia hanya bisa mengeluarkan benda sampai batas poin mencapai angka 30.000. Jadi benda yang keluar dari kantong ini ada nilainya yang berupa poin. Setiap benda memiliki poin masing-masing. Jadi kalau sudah mencapai angka 30.000, kantong itu tidak bisa mengeluarkan benda lagi. Untung juga Xingxing adalah seorang mahasiswi jurusan kimia. Jadi Xingxing tahu cara membuat amunisi dan bahan peledak. Xingxing lalu mengeluarkan berbagai benda untuk membuat bahan peledak dari kantong ajaibnya. Ia juga mengeluarkan obat-obatan dari kantong ajaibnya. Xingxing menawarkan bantuan kepada Fengying untuk membuatkan bahan peledak untuk membantu para gerilyawan di dalam perang melawan Jepang. Dengan cara inilah akhirnya Fengying baru bisa mempercayai Xingxing dan menerima kehadiran gadis itu sebagai seorang sekutu. Xingxing, Fengying, dan para anggota gerilyawan lalu mengatur rencana dan siasat untuk menyusup ke dalam markas Jepang guna membebaskan rekan-rekan sesama pejuang yang berhasil ditangkap oleh pihak Jepang. Memanfaatkan pengetahuannya di dalam sejarah, Xingxing lalu menyamar menjadi seorang gadis Jepang yang merupakan putri dari penguasa Jepang yang datang ke China untuk melakukan pengawasan. Usaha Xingxing ini berhasil dan mereka bisa diterima tanpa kecurigaan oleh pihak musuh. Chen Fengying ini sebenarnya sudah memiliki seorang kekasih. Pria itu bernama Pei Su Chen, seorang pejuang juga. Tapi Pei Su Chen ini harus mengemban sebuah misi rahasia dari atasannya, yaitu ia harus berpura-pura menjadi seorang pengkhianat bangsa yang membantu pihak Jepang. Tujuan dari misi rahasia ini adalah untuk menjadi mata-mata di dalam markas tentara Jepang, agar bisa mencuri info dan menghancurkan pihak musuh dari dalam. Misi rahasia ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, termasuk kepada Fengying. Itulah sebabnya begitu Pei Su Chen membelot kepada pihak Jepang, Fengying pun menjadi marah dan membenci pria ini, lalu memutuskan hubungannya dengan Pei Su Chen, yang terpaksa menerimanya dengan ikhlas.
Maka ketika Pei Su-chen mengenali penyamaran Xing-Xing sebagai putri Jepang yang palsu, pria ini berlagak tidak tahu dan tidak membocorkan rahasia Xing-Xing kepada pihak Jepang. Pei Su-chen malah secara diam-diam terus melindungi keselamatan Feng Ying di dalam markas musuh. Meskipun pria ini harus membiarkan Feng Ying terus membencinya demi menjaga keberhasilan misinya itu. Hingga pada suatu ketika tentara Jepang mendapat info bahwa putri Jepang yang asli masih ada di Jepang. Rahasia Xing-Xing pun menjadi terbongkar. Xing-Xing dan Feng Ying pun melarikan diri dari kejaran tentara Jepang. Karena terus-menerus membela Feng Ying, rahasia Pei Su-chen pun ikut terbongkar oleh tentara Jepang. Pria ini pun akhirnya bergabung dengan Xing-Xing dan Feng Ying melakukan perlawanan terhadap pihak musuh. Di saat yang paling kritis, di mana keselamatan kedua orang gadis ini sedang terancam, mendadak kantong ajaib Xing-Xing sudah tidak bisa mengeluarkan benda-benda lagi, karena sudah habis poinnya. Di saat itulah, Xing-Xing mendadak time travel kembali ke zaman modern. Begitu terbangun, gadis ini sedang berbaring di atas ranjang rumah sakit dan tangannya sedang diinfus. Xing-Xing melihat kantong ajaibnya masih ada di atas meja. Xing-Xing lalu melepas jarum infusnya, menyambar kantong ajaibnya dan langsung kabur dari rumah sakit. Gadis ini terus berjalan sampai tiba di sebuah bangunan kuno yang sekarang sudah menjadi sebuah museum sejarah. Xing-Xing membuka pintu gerbang museum tersebut dan melangkah masuk ke dalam. Di atas tembok di sebuah ruangan terpajang sejumlah foto hitam putih dari para pahlawan dan patriot bangsa yang sudah gugur di masa perang dengan Jepang. Xing-Xing mengenali beberapa foto dari orang-orang yang pernah ia jumpai saat ia melakukan time travel di tahun 1942. Xing-Xing melihat di sana juga ada foto Chen Feng Ying dan Pei Su-chen. Tapi anehnya, nama di bawah foto Pei Su-chen itu bukanlah Pei Su-chen, melainkan Cai Wei Kuo. Cai Wei Kuo ini adalah nama dari kakeknya Xing-Xing. Ternyata di saat Xing-Xing time travel kembali ke masa sekarang, di saat krisis tersebut, pasukan gerilyawan tiba tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Chen Feng Ying dan Pei Su-chen secara terpisah. Setelah peristiwa itu, keduanya tetap meneruskan perjuangan mereka di tempat yang berbeda. Setelah berpisah sekian lama, Feng Ying bertemu kembali dengan Pei Su-chen di medan perang. Di saat itu, Pei Su-chen sudah berganti nama menjadi Cai Wei Kuo, dan pria ini baru memiliki kesempatan untuk menjelaskan tentang misi rahasianya kepada Feng Ying. Mengetahui bahwa Cai Wei Kuo ini bukanlah seorang pengkhianat bangsa, Feng Ying pun dengan gembira menerima kembali cinta pria itu. Mereka pun kemudian menikah dan menjadi suami istri. Xing-Xing mengunjungi makam nenek dan kakeknya, yaitu Chen Feng Ying dan Cai Wei Kuo, dan berdoa di sana. Hatinya bangga sekali, ia bisa menyaksikan sendiri perjuangan kakek dan neneknya di medan perang, dan bisa turut berjuang bersama mereka melawan penjajah Jepang. Cai Xing-Xing diperankan oleh Yang Puyi, aktris yang namanya sudah tidak asing lagi, yang sekarang lebih banyak bermain di dalam drama pendek. Sedangkan Chen Feng Ying diperankan oleh Vicky Liang Qingxian, aktris drama panjang yang mulai naik daun ketika bermain di dalam drama pendek. Pei Su-chen atau Cai Wei Kuo diperankan oleh Zhang Wenyan atau Kavan Wenyan, seorang aktor yang lebih sering bermain di dalam drama pendek yang sudah memiliki jam terbang yang lumayan. Demikianlah guys, pembahasan dan review drama I'm Older Than My Grandmother ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.